Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih memaparkan matematika wajib, statistika dengan KD ukuran penyebaran data. Selamat mengikuti. Ragam dan simpangan baku. 1. Ragam. Ragam dikenal juga dengan variansi yang dinotasikan dengan S kuadrat. Yang pertama, kita bahas ragam dari data tunggal. Dirumuskan oleh S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Atau S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan ragam, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai dari data ke I, dan X bar merupakan rata-rata atau min. Contoh, tentukan ragam dari data 7, 4, 6, 8, 5, 6, 5, 7. Kita jawab. Kita cari terlebih dahulu nilai rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Diperoleh X bar sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke rumus S kuadrat, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Diperoleh X bar sama dengan 7, data pertama, dikurangi 6, rata-rata, kemudian dikuadratkan. Kemudian data keduanya adalah 4. 4 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah data ketiganya 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 6 dikuadratkan, dan seterusnya. Sampai data yang terakhir yaitu 7 dikurangi 6 dikuadratkan. Kemudian hasil penjumlahannya kita bagi 8. Sehingga diperoleh S kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 dibagi 8. Diperoleh 12/8 sama dengan 1,5. Kesimpulannya, dari data ini ragamnya atau variasinya adalah 1,5. Paham ya? Kita bahas contoh yang kedua, yaitu tentukan ragam dari data berikut. Dari X-nya adalah 41 berfrekuensi 2, 42 berfrekuensi 5, 43 berfrekuensi 8, 44 berfrekuensi 12, 45 berfrekuensi 10, dan 46 berfrekuensi 3. Banyaknya data adalah 40. Dari rumus ragam atau variansi, S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari F dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Maka kita cari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan X dikalikan F dibagi sigma F. X dikalikan F. X-nya adalah kolom ini, sedangkan frekuensinya adalah kolom yang ini. Kita kalikan 41 dikalikan 2 sama dengan 82. 42 dikalikan 5 sama dengan 210. Dan seterusnya sampai 46 dikalikan 3 sama dengan 120.
38. Sehingga jumlah dari semua datanya adalah 1752. Maka rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data, sama dengan 43,8. Kemudian kita cari XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan dan dikalikan dengan F. Maka XI adalah 41, sedangkan X barnya adalah 48. Maka diperoleh 41 dikurangi 43,8 sama dengan negatif 2,8. Kemudian kita kuadratkan menjadi 7,84. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 2, sama dengan 15,68. Data yang kedua, yaitu 42 dikurangi 43,8, diperoleh negatif 1,8. Kemudian kita kuadratkan, yaitu 3,24. Kemudian hasilnya ini kita kalikan dengan 5, diperoleh 16,20. Proses ini dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, sehingga diperoleh 14,52. Kemudian data ini kita jumlahkan, diperoleh 66,40. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan 66,40 dibagi 40. Diperoleh S kuadrat sama dengan 1,66. Paham ya? Oke. Pembahasan yang kedua adalah simpangan baku. Simpangan baku dikenal juga dengan deviasi standar, dinotasikan dengan S. Maka, simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam. Sehingga, dari S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, dibagi N, maka S sama dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Atau S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari F dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Ini untuk data yang berfrekuensi. Biasanya dipakai pada distribusi frekuensi berkelompok. Paham ya? Contoh yang pertama. Tentukan simpangan baku atau deviasi standar dari data 12, 10, 7, 6, 5, 3, 6. Kita jawab. Langkah pertama, kita cari nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan jumlah semua data, kemudian dibagi banyaknya data. Banyak data ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga diperoleh 49 dibagi 7 sama dengan 7. Langkah berikutnya, kita cari variansi terlebih dahulu. Dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi banyaknya data. Diperoleh data pertama yaitu 12 dikurangi rata-rata 7, kemudian dikuadratkan, ditambah data kedua yaitu 10 dikurangi rata-rata yaitu 7 dikuadratkan, ditambah data ketiga yaitu 7 dikurangi 7 dikuadratkan dan seterusnya sampai pada data yang terakhir yaitu 6. Yaitu 6 dikurangi 7 dikuadratkan. Sehingga
Semua hasil kita bagi dengan 7. Diperoleh S kuadrat sama dengan 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah negatif 1 dikuadratkan, ditambah negatif 2 dikuadratkan, ditambah negatif 4 dikuadratkan, ditambah negatif 1 dikuadratkan, dibagi 7. Maka S kuadrat sama dengan 25 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 1, hasilnya dibagi 7. Diperoleh S kuadrat sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan 8. Maka dari simpangan bakunya merupakan akar dari variansi, maka S sama dengan akar dari S kuadrat. Diperoleh S sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Kesimpulannya, simpangan baku dari data ini adalah 2 akar 2. Paham ya? Kita lanjut. Kita bahas contoh yang kedua, yaitu tentukan simpangan baku atau deviasi standar dari daftar distribusi frekuensi data berkelompok berikut ini. Yaitu interval pertama 45 sampai dengan 49 berfrekuensi 2. Interval kedua 50 sampai 54 berfrekuensi 4. Dan seterusnya sampai pada interval yang terakhir yaitu 70 sampai 74 berfrekuensi 4. Banyaknya data yaitu 40. Sebelum kita lanjutkan, coba Anda lihat tombol subscribe yang ada di bawah video. Masihkah berwarna merah? Kalau masih berwarna merah, silahkan Anda tekan sehingga berubah warna. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda lebih mudah memahami materi-materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Bagi Anda yang belum subscribe, saya persilakan untuk segera subscribe. Saya tunggu. Oke, kita lanjutkan. Kita jawab. Dari rumus variansinya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, dari F dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N, maka kita cari terlebih dahulu adalah rata-ratanya. Yang dirumuskan oleh X bar sama dengan sigma dari XI dikalikan FI dibagi sigma F. Kita tentukan terlebih dahulu XI-nya. Interval pertama, XI-nya 47. Interval kedua, 52. Interval ketiga, 57. Dan seterusnya sampai pada interval yang terakhir, yaitu 72. Kemudian, kita cari sigma dari XI dikalikan FI, yaitu 47 dikalikan 2 sama dengan 94. 52 dikalikan 4 sama dengan 208. Dan seterusnya sampai pada yang terakhir 72 dikalikan 4 yaitu 288. Kita jumlahkan sehingga diperoleh 2455. Kita masukkan ke rumus rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan sigma dari XI kalikan FI dibagi sigma F, yaitu 2475 kita bagi 40 diperoleh 61,38. Kemudian kita cari nilai dari XI dikurangi X bar, kemudian kita kuadratkan dan hasilnya kita kalikan frekuensinya, yaitu XI dikurangi X bar. XI yang pertama adalah 47 dikurangi 61,38
sama dengan negatif 14,38. Kemudian kita kuadratkan menjadi 206,78. Kita kalikan dengan frekuensinya, 2 sama dengan 413,56. Kemudian XI yang kedua yaitu 52 dikurangi 61,38 diperoleh negatif 9,38. Kemudian kita kuadratkan sama dengan 87,98. Hasilnya kita kalikan dengan frekuensinya yaitu 4 diperoleh 351,92. Pada data yang ketiga yaitu XI-nya adalah 57, kita kurangkan ke 61,38 sehingga diperoleh negatif 4,38. Kita kuadratkan sama dengan 19,18. Kemudian hasilnya kita kalikan 10 menjadi 191,80. Demikian seterusnya kita lakukan sampai pada XI yang terakhir. Kemudian kita jumlahkan menjadi 1759,20. Hasil ini kita masukkan ke rumus variansinya. Diperoleh S kuadrat sama dengan 1759,2 dibagi 40 yang merupakan banyaknya data. Maka hasil dari pembagian ini adalah 43,98 merupakan variansinya. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari variansi, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Maka S sama dengan akar dari 43,98 sama dengan 6,63. Kesimpulannya, simpangan baku dari daftar distribusi frekuensi ini adalah 6,63. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas, kalian saya kasih tugas, kemudian kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom dengan kode yang telah saya bagikan. Yang pertama, tentukan nilai ragam dari data 6, 7, 5, 9, 3, 8, 4, 6, 7, 5, 10, 12. Nomor 2, tentukan nilai simpangan baku dari data 6, 5, 4, 6, 7, 8, 5, 6. Kemudian, untuk mempertajam pemahaman Anda, kalian saya kasih soal untuk berpikir lebih tinggi di dalam statistika. Nomor 1, suatu data mempunyai rata-rata 16 dan jangkauannya 6. Jika setiap nilai dalam data dikalikan 3, lalu dikurangi 4, sehingga diperoleh data baru. Tentukan nilai rata-rata dan jangkauannya dari data baru tersebut. Yang kedua, tentukan nilai ragam dari data 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yang kedua dari data 8, 10, 12, 8, 10, 12. Artinya data kedua ini dari soal B itu merupakan 2 kali dari data nomor A. Yang ketiga, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Kita perhatikan, data yang C ini, soal C, merupakan data dari A ditambah 2. Anda cari nilai ragamnya. Kemudian, dari soal A, B, dan C di atas, apa yang dapat Anda simpulkan? Paham ya? Oke, selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Saya hanya bisa berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah.
Namun jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan sangat terima kasih. Dan bagi Anda yang belum, untuk segera subscribe karena kami mengharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.